Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 371. Rosalie Naiswell tidak mengenali keduanya. Dia menatap mereka sebentar lalu mengangguk. Oh, ini kalian. Kita bahkan belum bertemu setelah lulus dari universitas, sungguh kebetulan melihat kalian di Niumhi. Ria Ferguson tersenyum dan berjalan ke arah Rosalie sambil menginjak-injak sepatu hak tingginya, lalu memberinya tatapan mata mengangkat. Aku tahu betapa kecilnya dunia tempat kita tinggal. Suami Ria pernah mencoba mengejar Rosalie selama mereka kuliah. Secara alami, dia akan memiliki permusuhan terhadap Rosalie pada saat itu. Ria melihat Harvey York dengan seksama dan tertawa. Rosalie, kudengar keluarga Naiswell tidak memiliki pria yang cukup layak untuk mewarisi bisnis keluarga generasi ini dan bahwa kamu berencana untuk menemukan menantu yang menumpang. Pria di depanku sebenarnya bukan yang kamu pilihkan. Jika kamu meminta pendapatku, ada banyak ikan di laut selama kamu kuliah. Mengapa memilih orang yang malang seperti itu? Tapi cukup adil, hanya orang seperti ini yang akan menjadi menantu orang lain. Mengapa orang biasa berpikir untuk melakukan ini? Siapa yang akan pernah berpikir untuk disimpan jika bukan karena beban yang berat? Ria menjalankan mulutnya tanpa akhir dengan bangga. Harvey mulai mengerutkan kening setelah mendengarkan ini. Dia berpikir bahwa mereka akan memiliki hubungan yang layak mengingat waktu mereka di universitas, dia tidak berpikir bahwa mereka akan mulai merendahkannya begitu mereka membuka mulut. Pada saat itu, Owen Hawkins berjalan ke arah mereka dan tertawa keras. Rosalie, aku tidak mendengar tentang ini ketika aku bertemu Master Naiswell kembali ke ibu kota provinsi belum lama ini. Kamu tidak datang ke sini hanya untuk membawa pria berpenampilan lusuh ini kembali menjadi menantu yang tinggal bukan? Pria ini juga berasal dari latar belakang yang luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan berani berbicara dengan Rosalie dengan cara ini. Harvey telah memikirkannya. Sepertinya tidak ada keluarga Hawkins yang kuat di Southlight, tapi dia mendengar tentang keluarga kuat dengan nama keluarga tersebut di Mordu. Bagaimana jika Owen berasal dari keluarga itu? Tapi bisnis apa yang dimiliki orang-orang Mordu di Niumhi? Petugas toko yang berdiri di samping tidak bisa menahan tawanya, lalu melirik Harvey dengan penuh penghinaan. Dia tidak berpikir bahwa seorang pria yang begitu tampan dan tinggi seperti beberapa pria bertubuh besar. Rosalie memandang Owen dengan dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun. Harvey menebak dengan benar, dia memang berasal dari keluarga Hawkins di Mordu. Bahkan cara dia yang arogan dan mendominasi dalam menangani berbagai hal telah membuktikan kesimpulan Harvey. Owen sepertinya hanya ke sini untuk jalan-jalan, tetapi Rosalie tidak ingin Harvey menarik perhatian yang tidak diinginkan dari karakter dalam keluarga besar seperti ini. Melihat Rosalie terdiam, senyumnya semakin lebar. Aku memang mencoba mengejarmu sebelumnya. Tapi wanita nakal yang kamu putuskan untuk bersikap dingin dan menolakku. Lalu apa yang terjadi? Kau akan membungkus rendah ini untuk menemukan dirimu menantu yang tinggal. Sepertinya keluarga kelas 1 di Southlight tidak memiliki bakat, bagaimanapun juga, kekurangan pria sejati. Melihat Rosalie tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, Harvey mengerutkan kening, tetapi dia juga tidak peduli dengan dua orang yang mengoceh di mulut mereka. Dia memandang petugas toko dan berkata, "Berapa harganya? Aku akan membelinya." Karena Rosalie menyukainya, Harvey hanya perlu membelinya untuknya. Setelah mendengar apa yang Harvey katakan, Owen langsung mencibir padanya. Dan bergegas menuju petugas toko. "Jangan jual padanya, berapa banyak yang kamu punya? Aku akan mengambil semuanya." Petugas toko membeku, lalu tersenyum pada mereka. "Saya mohon maaf, kalung ini adalah produk edisi terbatas merek kami. Hanya ada 100 dari mereka di seluruh dunia, negara ini hanya memiliki 5. Satu-satunya alasan mengapa salah satu kalung ada di sini adalah karena merek tersebut mengadakan konvensi di sekitar bagian ini. Itu memang memiliki harga yang lumayan,
kami tidak akan menjualnya kepada orang biasa. Besar dan kuat. Seberapa kuat? Dan tidak menjual kepada orang biasa. Trik macam apa ini? Penjaga toko tertawa kecil. Tuan-tuan, perancang utama merek kami tidak lain adalah pembuat perhiasan terkenal secara internasional, Master Andre Stuart. Anda pasti pernah mendengar tentang dia sebelumnya kan? Dia mendesain kalung ini sendiri. Dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa seseorang tanpa status tidak akan bisa memahami keindahan Emerald Fantasy. Baiklah, kata Owen sambil kesal. Apakah ini dianggap memiliki status? Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan kartu platinum dan melemparkannya ke meja. Bab 372. Apa? Beberapa pegawai toko bingung. Itu adalah kartu platinum. Benda ini tidak dapat dibandingkan dengan kartu hitam Amex tetapi juga merupakan simbol identitas dan status. Orang yang memiliki kartu ini dikatakan memiliki aset bernilai ribuan. Tidak ada lebih dari 100 dari mereka di seluruh Niunghi. Setelah beberapa saat terkejut, petugas toko membungkuk di depannya dan berkata, "Pria yang terhormat ini. Dengan kartu ini, kami bisa menjual Emerald Fantasy kepada Anda." Suara mereka tidak begitu terdengar, tetapi orang-orang dari toko perhiasan terdekat tetap melihat ke arah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa produk edisi terbatas seperti Emerald Fantasy akan terjual habis beberapa hari setelah rilis. Setelah mendengar ini, Owen Hawkins dengan arogan melihat dan tersenyum pada Rosalie Nightingale. Rosalie, kamu setidaknya harus memiliki beberapa standar dalam mencari seorang pria, kamu tidak bisa begitu saja menemukan seorang pria dan mengharapkan dia untuk membelikan kamu kalung seperti ini. Ria Ferguson menempel di lengan suaminya, sangat mesra. Oh sayang, terima kasih banyak. Aku merasa seperti wanita paling bahagia dalam hidup. Kemasi itu kalau begitu. Owen tertawa, tidak mengedipkan mata pada Harvey York selama ini. Meskipun Rosalie adalah seorang wanita sedingin es, dia masih sedikit mengernyit selama waktu itu. Owen melewati batas. Siapa yang membeli barang hanya demi sinisme sih? Menjijikkan. Tunggu. Harvey berjalan dan berkata dengan tenang. Tatapan orang banyak mendarat di Harvey. Tidak yakin apa yang ingin dilakukan pria berpenampilan lusuh ini. Setidaknya kamu harus berlatih dasar siapa yang datang lebih dulu. Aku ingin membeli ini dulu, bukankah tidak sopan jika kamu menjualnya kepada orang lain sebelum aku memutuskan apakah aku menginginkannya atau tidak? Kata Harvey. Semua orang di sekitar membeku setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey. Lucu sekali. Apakah anak berwajah malang itu baru saja berbicara tentang berlatih dasar siapa yang datang lebih dulu? Petugas toko tersenyum, tetapi dengan sedikit rasa jijik terlihat di matanya. Tuan, apakah Anda tidak mendengarkan? Hanya orang-orang dengan status yang dapat membeli Emerald Fantasy. Status. Hanya sebuah kartu yang dapat menentukan status seseorang. Kenapa tidak? Baiklah, aku akan membeli kalung itu. Kata Harvey. Tuan, apakah Anda yakin? Anda harus menunjukkan kartu platinum Anda untuk menentukan status Anda jika Anda ingin membeli Emerald Fantasy. Petugas toko dengan ramah mengingatkannya sekali lagi. Orang malang yang malang ini lucu. Dia bahkan bisa mengatakan sesuatu seperti ini hanya untuk menyelamatkan wanitanya dari rasa malu. Menilai dari cara dia memakai, ini pasti pertama kalinya dia melihat kartu platinum. Aku tahu aturannya. Harvey York mengeluarkan kartunya dari saku dan melemparkannya ke konter. Geser kalau begitu. Apa? Ini, kartu hitam Amex yang legendaris. Mengapa pria ini memilikinya? Semua orang terpesona oleh pemandangan ini. Hanya ada kurang dari 5 kartu hitam Amex di seluruh Niunghi, tapi tak seorang pun berpikir untuk melihatnya di sini. Kartu hitam Amex berarti aset bank orang tersebut akan bernilai jutaan. Bagaimana jika orang ini adalah seorang jutawan? Kartu hitam Amex Harvey membuat Owen membeku di tempatnya. Dia kemudian kembali ke akal sehatnya dan dengan dingin tersenyum. Oh, Rosalie. Sepertinya bisnis keluarga berjalan dengan baik, bahkan mendapat kartu hitam Amex. Agak memalukan untuk memberikannya kepada pria simpanan bukan?
Kartu itu milikku, kata Harvey dengan tenang. Hahaha. Semua orang mulai menertawakan Harvey York. Mereka menyatukan seluruh cerita. Owen dan Rosalie tampak seperti orang kaya yang sebenarnya, dan keduanya mungkin memiliki latar belakang yang tersembunyi. Dan pria yang terus-menerus ini tampak seperti orang malang yang malang. Jika ada, pria malang itu tetap hidup oleh wanita di sampingnya. Tetapi jika kau mau, tetaplah menjadi pria simpanan. Mengapa kau bahkan bertindak begitu tidak masuk akal dan menggunakan kartu wanitamu untuk pamer? Kau benar-benar akan berpikir bahwa semua orang bodoh yang akan ditipu dengan mudah. Bab 373. Ria Ferguson tertawa dingin. Oh, Rosalie Nighswell. Aku ingat kamu mengatakan selama universitas bahwa kamu akan menemukan dirimu seorang pangeran tampan di masa depan. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana kamu tidak malu mengambil pria simpanan yang menggunakan uangmu untuk pergi berbelanja denganmu? Rosalie menatap Ria dengan ekspresi sedingin es lalu menggelengkan kepalanya. Harvey, jangan biarkan orang-orang ini merusak kencan kita. Ayo pergi, tinggalkan kalung itu. Harvey York mengangguk. Dia hanya ada di sana untuk berbelanja dengan Rosalie, tidak perlu membuat masalah besar seperti itu. Dia membalikkan tubuhnya, bersiap untuk pergi. Owen Hawkins terkekeh. Apa yang disebut kartu hitam Amex ini juga palsu, kurasa. Aku mendengar bahwa kartu hitam Amex palsu hanya berharga $25. Penampilan kartunya juga terlihat nyata, apakah aku seberuntung ini bisa menemukan hal seperti ini? Harvey mengambil kembali kartunya dan melirik Owen. Bahkan jika itu palsu, apa hubungannya denganmu? Aku hanya tidak tahan dengan orang-orang yang berpura-pura, meskipun mereka tidak punya uang untuk melakukannya. Owen menghela napas. Aku tidak tahu apakah Rosalie buta sampai-sampai dia menemukan seseorang sepertimu. Owen masih memikirkan Rosalie selama waktu itu. Melihatnya dengan seorang pria yang sejuta kali lebih buruk darinya secara alami akan membuatnya sakit perut. Tuan Hawkins, kau mengatakan itu seperti kartumu asli. Jika kau memang memiliki kemampuan untuk melakukannya, gesek kartumu lalu pamerkan di depan saya. Kata Harvey York dengan tenang. Owen tidak melihat harga untuk Emerald Fantasy sepanjang waktu, tetapi Harvey York melihatnya. Dan harganya tidak memungkinkan seseorang untuk membelinya dengan mudah, bahkan dengan kartu platinum. Karena kau ingin melihatnya, ini dia. Owen membuat ekspresi penuh penghinaan, lalu menatap petugas toko dan dengan tenang berkata. Gesek kartunya. Tuan, Emerald Fantasy cukup mahal. Harga kalung ini adalah... Petugas toko mencoba mengingatkannya dengan sopan. Apakah aku terlihat seperti orang yang menggunakan kartu palsu? Gesek kartunya saat aku menyuruhmu melakukannya. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Owen kesal. Petugas toko tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun dan kemudian dengan hormat membawa kartu itu ke meja kasir. Dia kembali beberapa saat kemudian dan mengembalikan kartu itu, lalu berkata tanpa nada sarkasme. Tuan, Anda memiliki dana yang tidak mencukupi. Owen yang dulu sombong terkejut. Apakah kamu bercanda? Dia memiliki kartu platinum, bahkan tidak akan menjadi masalah untuk menggesek ribuan dolar. Tetapi petugas toko mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki cukup dana. Petugas toko tersenyum setelah melihat wajah bingung Owen. Tuan, Emerald Fantasy memiliki harga tetap $8 juta. Apa? 8 juta. Owen tercengang. Dia tahu bahwa produk merek itu mahal, tetapi dia tidak berpikir bahwa kalung edisi terbatas akan berharga sebanyak ini. 8 juta. Kamu bercanda. Dia dari keluarga Hawkins di Mordu, tapi dia bukan ahli waris. Memiliki 1 juta aset sudah tampak banyak. Bahkan kemudian, dari 1 juta, memiliki beberapa ratus ribu dolar uang tunai sudah cukup baik. Dia tidak dapat mengambil 8 juta dolar pada saat itu. Dan menggunakan uang sebanyak itu untuk sebuah kalung. Itu bodoh. Owen terdiam. Kalung itu terlihat agak hambar, mari kita lihat di tempat lain. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Harvey dengan marah.
Jika bukan karena dia, Owen tidak perlu menanggung malu. Owen segera melarikan diri dari desahan kerumunan. Orang-orang dari keluarga besar itu bangga, mereka tidak tahan kehilangan muka sama sekali. Harvey menunggu sampai Owen dan Ria pergi, lalu menatap Rosalie. Jika kamu menyukainya, aku akan membelinya untukmu. Bab 374. Rosalie Naiswell menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia memang menyukai kalung itu, tapi harganya terlalu mahal untuk ditanggung. Bukan hanya menantu yang menumpang, Harvey York, meskipun dia tidak bisa membawa uang tunai sebanyak itu saat itu. Rosalie menarik Harvey keluar dari toko perhiasan. Harvey tersenyum tanpa berkata apa-apa, dia tahu bahwa Rosalie menyukai kalung itu. Kalung itu memang mahal, tapi harganya tidak seberapa bagi Harvey. Dia berpikir untuk membelinya di belakang punggungnya dan kemudian memberikannya padanya nanti. Sementara keduanya berbicara, Owen Hawkins dan Ria Ferguson berjalan tepat ke arah mereka. Ria sepertinya melupakan rasa malu yang dia alami sebelumnya dan kemudian dengan munafik berkata, "Oh, Rosalie, pasti takdir kita bisa bertemu satu sama lain di Niumhi. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk berbicara bersama?" Sejak Ria menikahi Owen, satu-satunya hal yang dia benci adalah saat dia mencoba mengejar Rosalie selama mereka di universitas. Sekarang setelah ada kesempatan untuk menyerang Rosalie beberapa kali lagi, mengapa dia melepaskannya begitu saja? Pada saat itu, Owen sepertinya telah melupakan wajah yang telah hilang sebelumnya juga. "Ya, sudah bertahun-tahun sejak kita berbicara, mari kita minum bersama. Kita bahkan bisa melihat apakah ada kesempatan bagi kita untuk berkolaborasi." "Oh maaf. Aku lupa mengatakannya. Aku khawatir priamu tidak memiliki apa-apa untuk diajak bekerja sama." Rosalie sedikit mengernyit. Keduanya terus pamer hanya karena mereka berasal dari keluarga Hawkins di Mordu. Jika Rosalie tidak takut mendapat lebih banyak masalah untuk Harvey, dia pasti akan menyerang mereka. Harvey terdiam. Dia tidak berpikir bahwa kehidupan orang kaya akan semembosankan ini. Dia memikirkan sesuatu. "Rosalie, kamu pergi duluan. Ada urusan yang harus aku tangani, aku segera kembali." Owen tersenyum setelah mendengar ini. "Urusan? Kamu tidak mencari alasan untuk menyelamatkan wajahmu bukan?" Harvey tidak peduli dengan apa yang dia katakan. Sebagai gantinya, dia langsung pergi ke toko perhiasan sebelumnya dan mengeluarkan kartunya lagi. "Kemasi Emerald Fantasy untukku." Beberapa pegawai toko saling berpandangan, lalu memandang Harvey York seperti orang bodoh. Apakah orang ini gila? Kalung itu 8 juta dolar. Bukan 8 dolar. Pria ini menggunakan kartu palsu untuk berbelanja. Sungguh lelucon. "Tuan, bukankah kita sudah menjelaskan sebelumnya?" Seorang pegawai toko mengumpulkan kekuatannya. "Saya akan mengatakannya lagi, kalung itu berharga 8 juta dolar. Jika Anda mengerti saya, silakan pergi. Jangan ganggu kami melakukan bisnis." Harvey York tidak marah padanya, petugas toko baru saja bertemu dengan seseorang dengan dana yang tidak mencukupi, tentu saja, dia akan berpikir bahwa dia ada di sini hanya untuk menimbulkan masalah. Dia dengan sabar berkata, "Aku di sini untuk membeli kalung itu, silakan pergi dan gesek kartunya." Yakinlah, ada cukup dana untuk itu. Pegawai toko terus memandang Harvey York seolah dia idiot. Kedua belah pihak membeku untuk sementara waktu dan kemudian seorang pegawai toko berkata dengan jijik, "Baiklah, karena Anda tidak akan membatalkan ide itu, aku hanya akan membuatmu menyerah. 8 juta dolar, apakah Anda tahu berapa harganya?" Ini adalah. Petugas toko membeku bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Berbunyi. "Transaksi selesai." "Apa?" Pegawai toko membeku karena terkejut. 8 juta. Bagaimana transaksi selesai? Tidak hanya itu, sisa dana akan muncul di layar setelah menggesek kartu. Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan, miliar. Jangan lagi, aku merasa sedikit pusing. Ada terlalu banyak. Petugas toko yang memegang kartu itu merasa kakinya berhenti bekerja, dia hampir berlutut.
Kartu hitam Amex pria ini memang nyata. Dan dana yang tersimpan di dalamnya jauh di luar imajinasi. Siapa pria ini? Apa statusnya? Pada saat itu, manajer dengan cepat berjalan ke arah Harvey dan dengan hormat berkata, "Permintaan maaf saya yang terdalam, Tuan. Orang-orang ini tidak memiliki pengalaman." Harvey York segera memotong manajer. "Tidak apa-apa, mereka juga dianiaya, tidak ada perasaan keras. Aku punya sesuatu untuk dilakukan, bungkus ini untukku. Aku hanya membeli kalung untuk Rosalie. Mengapa ada begitu banyak masalah?" Bab 375. Melihat bahwa Harvey York sedikit terganggu dengan apa yang telah terjadi, manajer tidak berani mengatakan omong kosong lagi dan terus mengangguk. "Ya, tentu saja." Pegawai toko dengan cepat mengemas Emerald Fantasy dan dengan hormat menyerahkannya kepada Harvey. Ada petugas toko yang sedikit lebih cantik dari yang lain yang terus mengirimkan sinyal mata ke Harvey dan bahkan secara tidak sadar menyentuh tangannya. Harvey bahkan tidak mengedipkan mata. Beberapa menit kemudian, Harvey membawa kotak butik kembali ke tempatnya semula. Pada saat itu, ketiganya masih mengobrol. Tetapi Rosalie Naiswell bahkan tidak mau berbicara dengan dua orang lainnya. Dia hanya tinggal dengan enggan untuk memberikan wajah kepada keluarga Hawkins di Mordu. Pada saat itu, Harvey tersenyum dan berjalan ke Rosalie dengan kotak itu dan memberikannya padanya. "Kamu akan berangkat besok. Ini sedikit tanda penghargaan untukmu, aku akan menyambutmu saat berikutnya kamu datang ke Niumhi sebagai tamu." Rosalie merasa senang. Bagi Harvey untuk membelikan hadiah untuknya selama itu, berarti Rosalie Naiswell masih memiliki tempat di hatinya. Wajahnya menjadi merah padam tanpa sadar. "Terima kasih." Sementara dia mengatakan itu, dia ingin tahu apa yang telah dibelikan Harvey untuknya. Dia ingin membuka kotak itu. "Jangan dibuka dulu." Harvey tersenyum. "Tidak banyak, hanya souvenir untukmu. Itu adalah hadiah yang mahal, bagaimanapun juga, akan buruk jika Rosalie bersikeras untuk mengembalikannya." Rosalie mengangguk dan dengan tenang berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak pernah benar-benar menerima hadiah dari siapapun. Sejak aku mengambil milikmu, yang berarti aku sudah menyukainya." Owen Hawkins tertawa terbahak-bahak pada saat ini. "Rosalie, mari kita lihat isinya. Aku ingin melihat apa yang diberikan pria ini kepadamu, aku cukup tertarik." Owen sedang dalam mood untuk menikmati dirinya sendiri. Kamu membeli hadiah dan kemudian memintanya untuk membukanya setelah dia kembali ke ibu kota provinsi. Apakah kamu takut orang-orang menertawakan betapa tidak berharganya hadiah itu? Rosalie tersenyum. "Temanku memberikan ini kepadaku, aku ingin menyimpan beberapa misteri untuk diriku sendiri." "Baiklah, mari kita bicara lain kali. Kami memiliki hal-hal yang harus dilakukan." Rosalie sudah siap untuk pergi. Lagi pula, Rosalie dan Harvey hanya punya waktu 1 jam untuk berbelanja. Dia tidak ingin membuang waktu untuk mereka berdua. Ria Ferguson dengan cepat mengambil kotak itu dari Rosalie setelah dia berbalik, lalu tersenyum. "Rosalie, kita semua teman di sini. Mengapa kamu begitu pelit? Mari kita lihat." Dia dengan bersemangat membuka kotak itu, siap mencaci makinya. "Ria, beraninya kau?" Rosalie sangat marah. Dia bahkan tidak berani membuka hadiah yang diberikan Harvey padanya. Beraninya wanita ini melakukan apapun yang dia suka. Dia akan mengambil kotak itu kembali sampai saat berikutnya. Ria dan Rosalie terkejut. Terutama Ria, ekspresinya berubah dan dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya. Tidak ada yang lain selain kalung di dalam kotak tersebut. Emerald Fantasy. Kalung yang mereka sukai, harganya $8 juta. Tubuh cantik Rosalie bergetar, saat dia melihat. Harvey penuh dengan kebingungan. Orang macam apa dia? Barang semahal ini dan dia baru saja membelinya seperti itu bukan apa-apa. Bagaimanapun juga, kartu hitam Amex itu nyata. Rosalie membeku. Dia hanya berpikir bahwa Harvey itu misterius, penuh bakat dan keterampilan. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mulai menunjukkan dengan tepat siapa Harvey itu.
Ria nyaris tidak sadar, lalu bertatap mata dengan Owen yang juga menunjukkan teror di matanya. Bagaimana pria berpenampilan lusuh dengan kartu palsu ini bisa membeli ini? Tapi kemudian Emerald Fantasy ada di dalam kotak seperti ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aku mengerti. Kamu baru saja pergi dan mencurinya dari toko bukan? Kamu bahkan diam-diam menyuruh Rosalie untuk tidak membukanya di sini. Kau hanya bersalah. Takut orang tahu. Owen memelototi Harvey. Pasti ini dicuri. Jika tidak, dari mana orang malang seperti dia mendapatkan uang sebanyak ini?